Tuhan pada hari ini, yaitu mengenai barang siapa yang menang. Barang siapa yang menang. Diambil daripada pembacaan Alkitab kita, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Berkali-kali firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menang. Dan banyak sekali janji Tuhan yang indah-indah bagi pemenang-pemenang, bukan bagi yang kalah, bagi yang menang. Dan Tuhan menghendaki sidangnya berkemenangan. Tuhan menghendaki anak-anaknya berkemenangan. Saudara dan saya berkemenangan. Kalau dikatakan menang, berarti ada peperangan. Ya. Kalau tidak ada peperangan, juga tidak ada menang. Atau ada ujian. Ada ujian, ada kemenangan. Ada lulus. Tuhan menghendaki kita semua lulus, kita semua menang pada akhir zaman ini. Saya yakin, saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam buku Wahyu, bukan hanya untuk pada zaman dahulu saja, ketujuh sidang jemaat di Asia, tapi pada semua sidang jemaat di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Amin, saudara. Tuhan menghendaki semua sidang jemaat itu berkemenangan. Berkemenangan. Musuh-musuh kita terutama setan iblis, harus sudah mengetahui, ya. Setan tidak suka, saudaraku, penginjilan. Setan tidak suka gereja teguh, ya. Dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, ya. Jadi musuh kita yang terutama setan. Musuh kita juga kehendak daging dan duniawi, saudaraku, yang berperang melawan jiwa. Karena setan mengetahui dan firman Tuhan berkata, kalau kita hidup menurut kehendak daging, kita akan mati kelak. Tetapi kalau dengan roh itu kita mematikan perbuatan tubuh, kita menang, kita hidup. Amin, saudara. Jadi setan, dunia, ya, dengan segala daya tariknya, keinginan mata, seperti firman Tuhan minggu yang lalu, ya, keinginan daging, keinginan mata, hidup dengan jemawa, semua itu musuh-musuh kita yang bisa membuat kita kalah. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa menang. Tuhan menghendaki kita semua menang, dan Tuhan memberikan semua kelengkapan yang kita butuhkan untuk menang. Dunia musuh kita, kehendak daging musuh kita, dosa musuh kita, ya. Setan selalu menggoda untuk jatuh kepada dosa, ya. Tapi kita harus tegas menjawab, tidak, tidak, tidak. Aku mau menang, aku mau menang. Aku tidak mau berdosa, aku mau menang, aku mau menang. Jadi barang siapa yang menang, ya. Jadi kita akan melihat firman Tuhan dalam buku Wahyu ini, disampaikan Tuhan Yesus kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Ini kira-kira tahun di antara tahun 60 dan tahun 70 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ya. Dan berita yang disampaikan Tuhan ini berlaku bagi sidang akhir zaman, berlaku bagi kita, supaya kita berkemenangan pada akhir zaman ini. Banyak goncangan-goncangan, segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncang. Dalam semua goncangan itu Tuhan mau supaya anak-anaknya berkemenangan. Jangan sampai gejolak ekonomi seperti ini membawa kita renggang dengan Tuhan, tidak. Bahkan sebaliknya membawa kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan, karena sumber kita sebenarnya bukanlah dari dunia, sumber kita dari Tuhan. Amin, saudara. Sepanjang kita mengenapkan firman Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan kita kekurangan. Saya percaya firman Tuhan yang berkata, Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku, berlaku bagi segala zaman, termasuk zaman akhir. Memang ini bukan waktunya hidup bermewah-mewah, bahkan kepada anak-anak Tuhan tidak pernah Tuhan berkata untuk hidup mewah, tidak, saudaraku. Hidup sederhana, amin, saudara. Tapi berkecukupan, bahkan berkelimpahan Tuhan berkata. Ada makan, pakai, cukuplah, puji Tuhan, dan kita boleh terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya percaya, bagaimana keadaan gejolak ekonomi, saudaraku, kalau untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti memberikan dananya yang lebih daripada cukup. Amin. Haleluya. Nah, sumber kita Tuhan saja, saudaraku. Nah, jadi Tuhan menghendaki kita menang, ya. Tuhan menghendaki ke-7 sidang jemaat yang di Asia itu, saudaraku, berkemenangan. Pada tiap-tiap akhir daripada berita Tuhan kepada ke-7 sidang itu, Tuhan selalu mengakhirinya dengan perkataan, barang siapa yang menang, dia akan duduk bersama-sama dengan aku. Dia akan kuberikan mana dan lain sebagainya, saudaraku, ya. Nah, kita dari ke-7 surat, ke-7 berita yang disampaikan Tuhan kepada ke-7 jemaat tersebut, saudaraku, ya, kita bisa melihat apa yang dikehendaki Tuhan supaya mereka berkemenangan.
Pelajaran kepada kita apa yang dikehendaki Tuhan supaya kita berkemenangan. Ya. Setiap anak Tuhan perlu mengetahui juga tipu daya setan. Ya. Dan ini tertulis dalam berita Tuhan kepada ketujuh sidang jemaat tersebut. Supaya kita tahu menangkisnya. Dan mematahkan semua tipu daya setan tersebut, serangan setan tersebut. Supaya kita berkemenangan. Berbagai-bagai tipu daya setan, diantaranya ada yang membuat supaya kasih yang mula-mula itu menjadi luntur atau hilang sama sekali. Ada yang memakai pengajaran-pengajaran sesat. Caranya yang terutama yaitu keselamatan itu adalah anugerah. Jadi kamu boleh hidup terus dalam dosa tanpa pertobatan, asal menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan ke sorga. Itulah pengajaran yang ada pada waktu itu, saudaraku. Kita akan membaca salah satu daripadanya, Wahyu pasal 2. Saya harap saudara nanti membaca surat Yohanes kepada ketujuh sidang jemaat ini. Wahyu pasal 2. Ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam Firdaus Allah. Ada beberapa hal yang baik yang dipuji Tuhan dari sidang Efesus ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu jerih lelahmu, bahkan engkau tidak mengenal lelah. Aku tahu ketekunanmu. Bagus sekali. Mengerjakan pekerjaan Tuhan harus tekun, saudara. Mengerjakan pekerjaan Tuhan harus tidak kenal lelah. Bahkan kadang-kadang dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan kita sampai-sampai merasakan tidak sanggup lagi karena kecapean. Saudara, dalam hal itu kita harus mengangkat tangan kepada Tuhan, berikan kekuatan Tuhan. Karena Roh Kudus menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Roh Kudus selalu disediakan bagi kita. Nah, setiap anak Tuhan harus ambil bahagian dalam pelayanan. Amin, saudara. Bukan hanya pendeta-pendeta, guru-guru, gembala-gembala, penginjil-penginjil, saudara. Nah, rasul-rasul, nabi-nabi, bukan. Ya, semuanya kita mengambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan. Entahkah sebagai pembimbing, pelayan, dan semua kita juga harus menjadi saksi Tuhan. Hanya dengan demikian saja kita bisa memberi buah kepada Tuhan. Yaitu jikalau kita melayani. Tanpa melayani kita tidak akan memberi buah. Saudara berkata buah itu maksudnya buah Roh Kudus. Kalau saudara teliti buah Roh Kudus, saudaraku, saudara itu mengajak kita untuk melayani, memberi buah kepada Tuhan. Sering saya katakan kalau hanya pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, saudaraku, dan beberapa pekerja-pekerja gereja saja yang diharapkan untuk mengenapkan perintah agung yang berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil ke seluruh dunia, jadikan sekalian bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Kalau ini hanya dikerjakan oleh pendeta-pendeta saja, penginjil-penginjil saja, tanpa diikuti oleh semua anak-anak Tuhan, kapanpun Yesus tidak akan datang. Karena amanat agung tidak akan pernah digenapkan. Semua kita ikut mengambil bahagian. Amin, saudara.